Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini kita mungkin hanya mengupdate aja ya, soalnya dia yang sempat request untuk mengupdate pergerakan nikel pas perdagangan Jumat ya, berarti pas hari ini ya, yaitu penutupan harga nikel pada minggu ini ya. Nah, jadi kalau kalian yang memantau pergerakan harga nikel ya, kalau saya sih saat ini berdasarkan di TradingView MCX, mungkin kalian nyadar bahwa nikel kita sempat terjun lumayan drastis ya. Nah, kalau kalian lihat dengan time frame per day ini sempat ada langsung gap ya, dia gap down ke bawah. Ini kalau kita lihat nikelnya berusaha untuk break ke atas, tetapi gagal. Kita ketahui ya beberapa kali dia ini lihat shadow-nya sempat mau tembus, tetapi terus ada tahanan ya, sehingga shadow atasnya ini yang saya sempat sebut shadow atasnya pada tiap candle ini sangat panjang sekali di atasnya, sehingga terjadi price rejection dari pergerakan harga nikel untuk melewati level resistnya ya, dan ternyata akhirnya lemes juga dan akhirnya langsung gap down ke bawah ya. Nah, waktu perdagangan hari Kamisnya itu sempat mengkhawatirkan sedikit ya, soalnya kita lihat bahwa nikel kita koreksi hingga minus 2,48%. Ini kalau kita lihat perdagangan harganya langsung sempat hampir mendekati level supportnya kembali, sudah break MA20-nya, dan pada perdagangan hari Jumat itu sempat terjun kembali ya. Ini kalau kalian lihat perdagangan kemarin itu shadow-nya sempat tembus level support, dan tembus MA20-nya, tetapi pada penutupan dia naik ke atas lagi, dan overall nih kita lihat time frame per day-nya harga dari pergerakan nikel kembali di atas MA20 ya. Jadi sesuai dengan harapan dari saya yang mungkin kalau kalian yang nonton video saya sebelumnya mengenai pergerakan nikel, sehatnya itu adalah dari sebuah uptrend itu biasanya dia turun dulu, koreksi biasanya sampai MA20 ya, biasanya strong uptrendnya sebelum dia mengalami kenaikan lebih lanjut ya. Nah, jadi waktu saya analisa waktu harga nikel yang masih di atas nih, saya pikir mungkin sehatnya nikel harus koreksi dulu ya, soalnya kalau kalian pantau pergerakan harga nikel ini naiknya sudah sangat kencang sekali ya. Dari level support di sini dia break resist dan langsung mau break resist selanjutnya tanpa koreksi terlebih dahulu ya, which is sangat maksud saya ya sangat strong sekali. Tetapi ya seperti saya bilang ya, kenaikan yang sangat kencang itu akan diikuti dengan penurunan yang sangat kencang juga biasanya ya. Dan saat ini sempat terjun lumayan dalam, langsung menyentuh level support, dan saat ini sih perdagangan hari Jumat itu nikel kembali plus 1,61% ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini sebenarnya nikel bisa dibilang masih relatif aman ya, masih dikategorikan aman. Soalnya kalau kita lihat pergerakan harganya dia tidak bisa nembus level supportnya, dan pergerakan harganya pun pada hari Jumat dia naik kembali di atas MA20 ya. Jadi kalau menurut saya masih on track sesuai harapannya, di mana dia turun koreksi ke MA20, saat ini lagi mau naik kembali ke atas ya. Nah, jadi kita lihat aja dari pergerakan MACD-nya. Nah, untuk MACD-nya sebenarnya ini kita lihat bahwa emang ada dead cross ya, dead cross dari pergerakan MACD, tetapi kalau menurut saya cukup relatif wajar. Memang menurut saya ini emang lagi koreksi, walaupun sebenarnya ini sangat drastis sekali ya, sehingga pergerakan MACD-nya pun langsung terjun ke bawah ya. Nah, ini sebenarnya juga sudah ada tanda-tanda pelemahannya dari pergerakan nikel seharusnya. Ini kalau kita lihat dari MACD-nya nih, sebenarnya histogramnya pun sudah menunjukkan kelemahan ya, walaupun harganya dia mengalami kenaikannya. Jadi emang relatif sebenarnya wajar untuk suatu pergerakan harga untuk mengalami koreksi dulu sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi ya. Nah, ini kita lihat dari pergerakan money flow index-nya nih, kita lihat bahwa udah mencapai level cukup tinggi, terus saat ini sedang koreksi. Kalau dari money flow index sepertinya sih belum terlalu menunjukkan sesuatu. Ini kita baru lihat bahwa dia koreksi ke level support, terus titik rendahnya masih relatif tinggi dan sudah ada penekukan ke atas kembali ya. Jadi emang cukup strong pergerakan dari per day-nya, tetapi dari pergerakan per day ini bisa aja dia baru naik dikit terus dia turun kembali ya. Jadi agak sulit untuk kita menyimpulkan sesuatu dari pergerakan money flow index di per day-nya ya. Jadi kita zoom in aja dengan time frame per 4 jamnya ya, untuk melihat secara zoom innya kira-kira pergerakannya gimana ya. Nah, jadi kalau kita lihat pergerakan harganya waktu yang video saya sebelumnya, ini kita lihat bahwa emang sudah ada tanda-tanda ya, walaupun sebenarnya harganya cukup tertahan, tapi kita lihat bahwa titik rendahnya ini sebenarnya sudah lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi emang udah ada tanda-tanda dia mau melemah, dan akhirnya pas dia baru naik sedikit tidak bisa melewati ketinggian money flow index sebelumnya, dia akhirnya terjun ke bawah. Dan saat ini sih kalau kita lihat per 4 jamnya ini, titik ketinggian dia saat ini sebenarnya sudah relatif lebih tinggi daripada titik dia di sininya. Jadi kalau menurut saya sih
koreksi cukup wajar dan saat ini sedang ada tanda-tanda dia mau naik kembali ya dari pergerakan harga nikel ya. Dan kita juga lihat dari dari MACD-nya sih sebenarnya nggak terlalu menunjukkan, walaupun ini sebenarnya ada tanda-tanda dia mau kena naik, tetapi kalau kita lihat secara histogramnya pun sebenarnya masih tanda-tanda dia turun ya. Secara MACD-nya momentumnya masih mengarah turun. Jadi perlu beberapa candle selanjutnya untuk mengkonfirmasi pergerakan secara momentumnya ya. Nah, kita lihat aja dengan time frame per jamnya. Nah, jadi untuk waktu per jamnya nih kita lihat ya, saat harganya dia terjun lebih dalam ini, kita lihat ya, pergerakan harganya dia terjun lebih dalam. Ini sebenarnya money flow index-nya tertahan ya. Ini mungkin kalau kalian lihat ya. Ini kita lihat harganya di sini atau let's say ambil di sini lah. Harga di sini ya, dia relatif tinggi di 1300. Titik money flow index-nya di sekitar sini ya. Terus dia terjun lebih dalam, tetapi kalian lihat money flow index-nya justru dia lebih tinggi ya. Dia lebih tinggi, harganya terjunnya lebih dalam banget, tetapi money flow index-nya justru naik ya secara titik rendahnya ya. Jadi ini emang ada seperti tanda-tanda bullish divergence, sehingga saya udah agak harapan support nih dan akan bounce ya, walaupun waktu hari Jumat tuh cukup mengkagetkan sedikit ya, soalnya kemarinnya merah terus hari Jumatnya terjun lagi, bahkan terjun level support ya. Jadi cukup mengkhawatirkan bahwa nikel akan selesai fase uptrendnya, tetapi ternyata dia bounce back sesuai dengan dari money flow index, ada tanda-tanda bullish divergence dari per jamnya, dan ternyata secara money flow index dia naik ke atas ya, sehingga pada hari Jumat kenaikannya 1,6% ya. Jadi kalau secara kesimpulan menurut saya nikel nih saat ini sedang mengalami koreksi yang terantisipasi dan relatif wajar ya, soalnya memang sudah naik yang sangat tinggi. Cukup wajar untuk nikel mengkoreksi terlebih dahulu sampai ke EMA 20 pas ya. Yang kita pantau lagi aja ke depannya untuk pergerakan harga nikel, apakah nikel bisa bertahan di atas EMA 20. Jadi kita pantau besok-besoknya apakah dia pergerakan harganya dia bisa bertahan di atas EMA 20. Kalau misalkan berhasil bertahan dan mungkin dia naik kembali untuk tes resist di sininya, kita baru bisa mengantisipasi mungkin untuk momentum selanjutnya nikel bisa break resist dari yang ini ya di 1334 untuk mencapai ketinggian dia sebelumnya di sekitar 1400-an, dan kalau menurut USD mungkin di sekitar 19.000 USD per ton kembali ya. Oke, jadi itu untuk pergerakan nikel, dan juga saya ingin update untuk pergerakan Vale, yaitu bisa dibilang sebagai bapaknya dari Vale Inco Indonesia ya. Nah, jadi kalau untuk pergerakan Vale juga mirip ya, soalnya mungkin kalian pantau pergerakan Dow Jones dan juga Nasdaq juga koreksi ya, walaupun waktu perdagangan hari Jumat dia sempat dan hari Kamis ya sempat ada bounce back, tetapi emang terjun ternyata ya, maksudnya koreksi cukup berat. Dan juga kalau kalian pantau pergerakan Vale luar juga mengalami koreksi ya, dan ini kita lihat secara pergerakan harganya pun ini yang awalnya terus tertahan di MA10 nih sempat break MA10 dan saat ini tertahan di atas MA20 ya, tetapi sudah enggak di atas MA10 kembali ya. Overall kalau kita lihat secara pergerakan harga Vale luar ini masih uptrend, soalnya masih di atas MA20. Pada perdagangan hari Jumat sih minus 1,13 ya, tapi kita kalau lihat secara pergerakan harganya masih di atas MA20. Jadi kalau menurut saya ini masih relatif wajar ya untuk pergerakan harga Vale luar ya. Ini kita lihat emang dia terus mengalami kenaikan, sudah di level overbought sekali, pasti orang yang banyak yang take profit sehingga harganya turun terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat cara pergerakan 4 jamnya pun juga sama. Ini kalau kita lihat secara titik rendahnya, maaf sebentar. Ini kita lihat 56,82, di sini 57,18 ya. Jadi masih tertahan juga, walaupun kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini sempat kayak terjun lebih dalam, tetapi secara money flow index sebenarnya cukup tertahannya. Jadi kalau secara indikatornya pun juga menunjukkan bahwa sebenarnya pergerakan Vale ini masih tertahan, soalnya emang harganya masih di atas MA20. Jadi kalau menurut saya Vale pun juga akan mengikuti pergerakan harga nikel. Overall masih aman untuk pergerakan Vale, dan mungkin kita bisa antisipasi untuk saham-saham nikel kita mungkin ya untuk Seninnya, soalnya kita ketahui perdagangan minggu ini banyak yang koreksi cukup besar, nikel juga banyak yang koreksi. Mungkin untuk Seninnya prediksinya mungkin Antam Inco juga akan koreksi.
ya mungkin akan koreksi terlebih dahulu, tapi sebenarnya mungkin koreksi akan agak tertahan ya, soalnya kita lihat pada hari Jumat ternyata nikelnya kembali naik ya. Jadi mungkin akan koreksi dulu untuk ya istirahat sambil kita pantau juga, soalnya pergerakan IHSG-nya kan cenderung melemah ya. Pasti saham-saham nikel Antam Inco juga pasti akan tertekan dengan pergerakan IHSG kita ya. Oke, jadi untuk video kali ini hanya sekian saja, hanya ingin mengupdate untuk pergerakan harga nikel ya. Oke, jadi jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.